Aroma kuat rempah, padatnya daging bebek, dan gurihnya sisa bumbu ungkep yang diolah jadi tambahan membuat kelezatan bebek rica-rica selalu bikin tergoda. Lalu, sejak kapan bumbu rica-rica disandingkan dengan bebek? Enak nih, boleh pakai nasi nggak? Bebek rica-rica di ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur jadi salah satu olahan bebek populer di ibu kota. Saya pun tergoda mencicipi kelezatannya. Baru masuk saja, aroma khas olahan bebek yang menggoda sudah menusuk hidung. Tapi saya harus ikut bantuin bersihin dulu nih sebelum mengulik rahasia mengolah bebek yang enak di warung Pak Nardi. Bebek-bebek ini diperoleh dari supplier di Subang dan Karawang, Jawa Barat. Datangnya dalam keadaan sudah dipotong dan dibakar. Jadi sudah hilang tuh bau perengusnya. So, tugas saya selain mencuci, juga membersihkan bulu-bulu halus yang masih menempel di bagian kulit luar bebek. Ternyata bebek yang dibuat rica harus bebek tua berumur sekitar 6-8 bulan. Bebek akhir namanya, bebek betina yang habis bertelur. Kenapa pakai yang betina? Dagingnya lebih banyak. Gitu, daging banyak dan untuk bebek itu biasanya bebek betina yang banyak dagingnya. Kalau untuk laki nggak ada. Nggak ada tulangan ya. Jadi itu kalau untuk bagian bebeknya dipakai semuanya? Semuanya yang nggak pakai bulu aja. Lain bebek, lain pula entok. Kebanyakan orang seringkali keliru ketika sajian sudah disajikan. Meski sama-sama unggas, bebek dan entok berbeda loh. Dari ukuran, entok tampak lebih besar dengan daging lebih keras dan padat, serta membutuhkan waktu untuk mengolahnya lebih lama. Sedangkan bebek memiliki daging yang agak lembut dan sedikit berlemak, serta lebih cepat empuk. Warung yang buka sejak pukul 10 pagi ini hampir semua menggunakan bebek. Kecuali jika stok menipis dan permintaan meningkat, barulah solusi terakhir menggunakan entok. Haryanto, generasi kedua warung Pak Nardi, mengolah bebek dengan resep turun-temurun dari keluarganya yang asli Solo, Jawa Tengah. Bahan dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan cabai menjadi fondasi untuk cita rasa kuat pada bebek yang terkenal dagingnya alot dan amis. Barulah bebek dimasak dalam waktu yang cukup lama dengan teknik memasak lambat dan api sedang. Biasanya kalau dalam bentukan kayak gini ya, kalau berkuah-kuah gitu pasti selalu ada santan. Dan ternyata Mas Santo nggak pakai santan. Itu kenapa nggak pakai santan? Karena santan nggak kuat lama, dia basi. Lama-lama kita prosesnya lama, udah gitu diproses antara 4 jam 5 jam mungkin dia bakal berair atau. Biasanya kalau pakai nanas bisa berapa lama? Itu kalau misalnya ini bisa 12 jam tak bisa aman. Pernah coba pakai santan? Nggak pernah. Jangan Tapi Mengolah bebek memang membutuhkan kesabaran tinggi. Setiap hari, warung Pak Nardi mengolah lebih dari 40 ekor bebek yang dipotong menjadi beberapa bagian kecil supaya cepat matang. Sebelum digoreng, bebek harus diungkep dulu dengan api kecil selama 1-2 jam supaya bumbunya meresap. Hanya dengan bumbu dasar seperti duo bawang dan lengkuas. ini kalau untuk yang medok itu sebenarnya apa nih yang paling kaya rasanya di sini? itu kita kuas jahe kunyit, itu makanya kita pakai itu bumbu dasar. Bumbu dasar. Tapi lebih kental ke rasa manis kah atau pedas? Itu manis pedas, kita semuanya ada asin gurih, lengkap pokoknya. Lengkap pokoknya. Nah, disinilah letak rahasianya. Ternyata lengkuasnya harus banyak supaya sisa bumbu ungkepan nanti bisa digoreng untuk dijadikan serundeng. Tak heran, warung bebek ini bisa menghabiskan lebih dari 40 kilo lengkuas setiap harinya. Mas, aku coba ya. Iya, Penasaran banget dari tadi. Apa ya rasanya? Rasa si serundeng ini tuh gurih dan enak banget. Dan saya nggak nyangka ternyata ini serundeng berasal dari hasil ungkepan si bebeknya yang digoreng sampai warnanya jadi coklat begini. Nggak nyangka ternyata bahannya juga dari lengkuas tadi ya Mas ya? Iya. Lengkuas tapi bisa jadi serenyah ini. Enak nih, boleh pakai nasi nggak? Serundeng ditabur di atas gorengan bebek yang crispy dan gurih. Wow, tentu saja ini menambah kenikmatan saat menyantapnya.
Rica-rica atau kadang disebut rica saja adalah jenis bumbu pedas yang jadi bumbu dapur pokok makanan Manado, tepatnya suku Minahasa. Terdiri dari potongan cabai dan duo bawang yang ditumis, lalu ditambah perasan air jeruk nipis. Kata rica sendiri berasal dari bahasa Manado yang memiliki arti cabai atau pedas. Meski begitu, kata rica diyakini berasal dari bahasa Spanyol yang artinya lezat. Memang tak bisa dipungkiri, pengaruh cabai dalam kuliner Nusantara tak bisa lepas dari kedatangan Spanyol ke Manado. Namun sebelum mengenal cabai, masakan Minahasa menggunakan jahe dan pala sebagai sumber rasa pedas. Oke, jadi karena cabai itu mempunyai zat capsaicin itu yang memberikan rasa pedas. Dan di cabai itu kita mengenal adanya Scoville Heat Unit. Jadi cabai itu punya tingkat kepedasan masing-masing. Nah, sedangkan kalau di jahe atau ginger itu dia punya zat yang memberi rasa pedas itu namanya zat gingerin. Jadi emang berbeda pedasnya antara cabai dan jahe. Interaksi antara Spanyol dan orang Minahasa termasuk juga makanan pedas atau dalam logat setempat lazim diucap dengan pidis. Cabai digemari orang-orang Minahasa yang tinggal di pegunungan yang relatif dingin. Kehadiran cabai memberi sensasi pedas dan panas yang menciptakan rasa hangat pada tubuh. Rasa pedas cabai juga digemari di pesisir karena dianggap dapat menetralisir bau amis ikan dan menghilangkan aroma tanah pada hewan buruan. Teknik tradisional yang tetap dipertahankan saat mengolah bumbu rica adalah nyaris semua bumbunya diolah manual. Dari sekedar dirajang sampai diulek untuk menjaga cita rasanya yang khas. Dari cara diparut dan diulek itu memang aromanya tuh dan rasa lebih lebih keluar gitu kan, karena memang teknik diparut itu kan otomatis ada zat-zat yang memang terilis ya, jadi memang rasanya lebih strong. Dulu rata-rata masakan di Nusantara tidak memiliki unsur warna merah di dalamnya. Sejak mengenal cabai, warna merah merona mewarnai sajian kuliner masyarakat Nusantara. Jadi pada masa dulu itu kurang lebih tahun 1600, jadi ada Profesor Hinsler itu seorang arkeolog Jawa kuno yang dari Leiden itu mengatakan sebenarnya pemberi warna merah sebelum ada cabai masuk itu, jadi kan nggak ada warna merah ya, jadi makanan itu lebih banyak berwarna kuning karena pengaruh dari kunyit. Dalam beberapa catatan, bumbu rica tersebar di Jawa, lalu menyebar ke seluruh Nusantara, diawali oleh kehadiran tentara Knil asal Manado yang bertugas di Pulau Jawa. Bumbu rica yang super pedas diadopsi dan dimodifikasi dengan cita rasa yang lebih manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Meski begitu, cita rasa hangat dan panas dari cabai tetap menjadi faktor yang dominan. Tak hanya ikan laut saja, rica juga mampu beradaptasi dengan segala bahan dasar makanan, dari ikan air tawar sampai unggas seperti bebek maupun entok.